Gua nggak nyakitin lu. Maunya lu gimana? Balikin duit gue nggak? Ya udah cepetan. Teman Ayo saya kita nih. kesana. Kesana mana? Film dokumenter Netflix The Tinder Swindler yang rilis di tahun 2022 ini mengangkat kisah nyata kasus penipuan Simon Leviev lewat aplikasi kencan Tinder yang merugikan sejumlah wanita baik secara psikologis maupun finansial. Belakangan fenomena tersebut rupanya juga terjadi di tanah air ketika sematan itu diberikan pada salah seorang tukang porot yang disebut melakukan banyak penipuan di sejumlah tempat di tanah air setelah mengaku sebagai pengusaha sukses. Yuk cari tahu lebih jauh tentang sosok ini pada konten 7 fakta penipu ulung Tinder Swindler versi Indonesia. Profil Tinder Swindler from Indonesia. Jika pelaku Tinder Swindler yang asli bernama Simon Leviev, maka Tinder Swindler lokal ini bernama James Daniel Sinaga atau Ramdhani SEAK yang sesuai dengan nama di nomor rekeningnya. Ia adalah pria kelahiran Garut, Jawa Barat, 12 Maret 1992. Meski bermarga Sinaga, ia tidak memiliki darah Batak Toba, tapi merupakan pria keturunan Sunda Tulen. Menurut sebuah sumber, pria 30 tahun yang mengaku sebagai seorang pengusaha ini aslinya berprofesi sebagai makeup artist. Dalam modus aksi tipu-tipunya, James Sinaga ini juga sering berganti-ganti nama kepada beberapa orang mulai dari James Daniel Sinaga, Dani Ramdhani, hingga Bella. Ia mengaku lahir di Bandung dan punya satu saudara yang tengah kuliah di luar negeri. Viral di Twitter. Netizen di jagat maya beberapa waktu silam geger dengan sosok Daniel Sinaga yang melakukan penipuan ala Tinder Swindler lewat salah satu aplikasi media sosial. Curhatan tentang pemorotan yang dilakukan sang penipu dimulai oleh salah satu akun di Twitter bernama @malamtanpakata. Dalam postingannya yang menceritakan perkenalannya dengan sosok laki-laki bernama James Sinaga alias Ramdhani lewat salah satu aplikasi di internet. Perkenalan mereka di dunia maya pun lantas berlanjut dengan janji makan dan jalan berdua. Mengaku punya pabrik tekstil. Dalam ceritanya, James Sinaga ini mengaku sebagai seorang pebisnis yang sering meeting traveling ke Batam dan Bandung. Tak sampai di situ, Tinder Swindler Indonesia tersebut mengaku memiliki sejumlah usaha yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan ia mengaku sibuk mengurus segala pabrik yang dimilikinya tersebut. Ia antara lain menyebut punya 4 pabrik tekstil di Bandung dengan 22.000 karyawan, memiliki pabrik alat berat di Tangerang dengan 820 karyawan. Tak sampai di situ, ia juga mengaku memegang sejumlah franchise seperti Starbucks, Sushi Tei, iBox, dan Chatime dengan sekitar 500 pekerja. Pamer barang branded. Dalam menjalankan aksi tipu-tipu, James Ramdhani diketahui kerap memakai barang-barang bermerek dan mengunggah di profil akun media sosialnya. Hal ini dilakukannya untuk memperdaya korbannya agar percaya kalau ia adalah orang kaya. Bahkan, ia kadang menjadikan foto orang lain yang tengah memakai barang branded sebagai foto profilnya. Penampilan sangat meyakinkan. Dari pengakuan korban, Tinder Swindler Indonesia ini digambarkan sebagai laki-laki yang bisa membuat siapa saja jatuh cinta dan terpesona. Ketika korban bertemu dengan sosok laki-laki ini, korban merasa nyaman dan langsung percaya 100% dengan cerita sukses yang ia tuturkan. Sama dengan Tinder Swindler di Netflix, korban yang terlena dengan kekayaannya pun seakan terhipnotis memberikan pinjaman uang dalam jumlah yang tak sedikit. Namun semakin lama pria ini semakin mencurigakan. Ia sering meminjam sejumlah uang dengan berbagai alasan kepada korban dengan janji akan diganti di kemudian hari.
Alih-alih dibayar, tak lama kemudian kontak korban justru diblok oleh pria ini. Ia kabur dengan uang yang dipinjam dan belum dikembalikan. Korban lain buat pengakuan. Setelah curhatan @malam tanpa kata viral, unggahan tersebut banyak direspon oleh netizen lain. Mereka juga mengaku ditipu dengan modus serupa oleh James alias Ramdhani. Umumnya mereka bertemu dengan pelaku di sejumlah aplikasi pertemanan di sosial media. Selanjutnya setelah dekat, mereka pun menjadi korban pelaku. Ada yang telah mengirim uang jutaan rupiah, kehilangan gawai mahal, juga ditipu dengan modus membeli barang elektronik berharga murah. Namun barang tak pernah datang setelah uang pembelian dikirim. Setelah menipu, sosok Tinder Swindler Indonesia itu akan memblokir akun korban dan berpindah ke lokasi lain. Mirip dengan Tinder Swindler Netflix yang berpindah-pindah negara untuk lakukan penipuan, konon Tinder Swindler lokal ini berpindah-pindah di sejumlah daerah di Indonesia. Korban yang memviralkan pengalamannya ditipu ini berharap agar tak ada lagi korban yang termakan oleh rayuan laki-laki ini. Video terciduk viral. Menyusul cuitan @malam tanpa kata, banyak yang kemudian lantas memberikan komentar dan mengaku sebagai korban. Dan salah satunya bahkan menautkan sebuah video. Dalam video ini, si Tinder Swindler itu dikejar oleh dua pria yang didampingi petugas satpam. Mereka pun sempat adu mulut. Peristiwa ini terjadi di trotoar depan Gelora Bung Karno, yaitu di sekitar stasiun MRT Istora Mandiri. Hal ini belakangan dibenarkan oleh pihak pengelola GBK. Namun disebutkan jika kejadian tersebut tidak seperti narasi yang viral di sosmed. Dia mengatakan cekcok tersebut terjadi akibat masalah utang piutang. Meski dianggap selesai secara kekeluargaan, banyak warganet yang merasa penasaran dengan kelanjutan kasus ini. Hingga info ini ditulis, kasus ini sepertinya tidak atau belum dalam penanganan pihak kepolisian. Kemungkinan karena belum ada korban yang melakukan pelaporan atau telah diselesaikan secara kekeluargaan. Meskipun case Tinder Swindler versi lokal sedikit berbeda dari versi Netflix, namun keduanya punya modus yang sama dalam memperdaya para korbannya. Guys, terima kasih banyak ya telah menyimak sampai tuntas. Waktunya untuk berikan komentarmu di bawah. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like dan share video ini di akun sosmedmu. Thanks and bye-bye!